Astaghfirullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, cita-cita orang tua dimanapun saya, Anda atau siapapun yang menjadi orang tua pasti menginginkan keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena bagaimanapun anak yang saleh dan saleh adalah qurratu a'yun, penyejuk mata. Di dunia saja kita pandang mereka senang, tenang, tentram, menyenangkan, dan di akhirat tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi orang tuanya. Karena bagaimanapun Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak ada yang dibawa mati kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi anak ini adalah wasilah terbaik bagi kita untuk mendapatkan keselamatan kita di akhirat. Artinya, jangan sia-siakan anak kita, keturunan kita. Lalu bagaimana caranya? Karena kenyataannya banyak di antara orang tua yang justru mereka sakit hati dengan anaknya. Sebagian mereka bahkan tersakiti jiwanya, hatinya, bahkan ada yang ingin membunuhnya dan mengatakan, "Kalau kau tahu setelah besar ini akan seperti ini, wahai anakku, sudah kubunuh kau sejak kecil." Atau "Saya tidak hendak melahirkan kamu," dan begitu seterusnya. Itulah gambaran kalau anak itu tidak saleh, tidak saleh. Terkadang menjengkelkan orang tua, bahkan na'udzubillah menjadi musuh bagi orang tua. Tak jarang ada anak membunuh orang tuanya, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, anak itu sebuah karunia dari Allah, nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Memang Al-Quran menyebutkan bahwa anak ini terkadang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dia menjadi kebanggaan orang tuanya. Al-malu wal banun zinatil hayatid dunya. Harta dan anak itu terkadang jadi zina, perhiasan, kebanggaan orang tuanya. Tapi juga terkadang bisa menjadi fitnah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Terkadang harta dan anak kalian itu jadi fitnah. Bahkan lebih daripada itu, terkadang jadi musuh, sehingga Allah katakan, "Fahdharuhum," hati-hati dari mereka. Tapi tentu dari ini semua yang kita harapkan adalah yang terakhir, yang keempat, yang kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kita ingin keturunan kita itu qurrata a'yun, betul-betul menjadi penyejuk mata orang tuanya, sedap dipandang di dunia dan sangat bermanfaat untuk akhirat kita. Sebagian para ulama mengatakan tentang 7 kiat supaya kita mendapatkan anak yang saleh dan saleh. Pertama, tentu sebagai orang tua, apalagi sekarang Anda yang mungkin dikaruniai, ya mungkin ada anak di kandungan istri Anda, ya, ataupun setelah dicek di dokter rupanya alhamdulillah Anda akan dapat momongan, maka ini kesempatan untuk mencetak dari sekarang, dari proses kehamilan. Dengan cara apa? Banyak-banyaklah istighfar orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nuh alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena sungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pengampun. Dengan istighfar itu Allah akan turunkan hujan dari langit kepada kalian, dan Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kepada kalian." Dan Allah mengatakan, Rasul mengatakan, "Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang lazimkan istighfar, Allah akan jadikan setiap kesempitannya kelapangan, setiap kegundahannya kegembiraan, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Artinya anak yang soleh adalah rizki yang terkadang tidak terkira. Terkadang ada orang tua itu habis-habisan untuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, membesarkan anaknya, tapi setelah besar tidak diberikan rezeki kesolehan kepada anaknya. Tapi banyak orang tua subhanallah merasa puas dengan pendidikan anaknya. Ketika anaknya sudah besar, sesuai dengan yang dicita-citakan, menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu rizki tambahan yang luar biasa,
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan cara apa? Maka dari sekarang perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar ini agar mendapatkan anak yang saleh. Yang kedua, berdoa. Karena doa ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Bahkan para nabi sendiri, seperti Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik, dan Engkau zat yang maha mendengar setiap doa. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Bahkan Zakaria juga berdoa dalam doa yang lain, Rabbi la tadharni faradan wa huwa khairun warisin, dan banyak lagi. Ya, dalam Quran itu doa-doa para nabi yang meminta keturunan. Dan ini contoh yang terbaik, termasuk juga Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Maka jangan lepaskan berdoa. Terus berdoa kepada Allah agar keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan saleh. Kemudian yang ketiga, sari' fil khairat. Perbanyak amal saleh. Orang tuanya perbanyak amal saleh, perbanyak sedekah, rajin salat, rajin puasa sunnah, rajin berdoa. Termasuk juga buatlah amalan-amalan yang tidak tahu kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengirim surat kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, apa kata Umar bin Khattab? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki dirinya dengan antara dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki antara dia dengan manusia lainnya. Jadi kalau Anda memiliki amalan yang rahasia antara kita dengan Allah, maka kita bisa memperbaiki orang lain, apalagi turunan kita. Maka penting memperbanyak amal saleh orang tuanya supaya anak-anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya. Jadilah contoh bagi anak-anak. Kemudian yang keempat, sholat hajat. Sholat hajat ini memang terjadi silang pendapat. Jumhurul ulama mengatakan mustahab sunnah, tetapi sebagian ulama mengatakan sholat hajat itu bid'ah. Tentu ini karena masalah sahih dan tidaknya sebuah riwayat. Apakah sholat hajat ini hadisnya sahih ataukah tidak sahih? Ada yang mensahihkan sunnah hukumnya, seperti pendapat madzhabul arba'. Tetapi yang melemahkan hadisnya, maka sholat hajat itu bid'ah. Ya, bagi Anda yang mensahihkan, ya silahkan Anda melaksanakan sholat hajat sebagaimana hadis yang disebutkan riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, man kanat lahu ilallah hajah au ila ahadin min bani Adam falyatawadda'u falyuhsinil wudu thumma liyusalli rak'ataini thumma liyuthni 'ala Allah wa liyusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah Rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimah min kulli bir wa salamah min kulli ith la tad'uli dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada salah seorang dari Bani Adam, kemudian dia berwudu, memperbaiki wudunya, kemudian salat 2 rakaat, kemudian dia memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang maha lembut lagi maha pemurah, maha suci Allah, Rabb pemilik arsy yang maha agung, segala puja bagi Allah semesta alam. Aku mengharap rahmatmu, ketetapan hati untuk meraih ampunan, mendapatkan keberuntungan dengan segala kebaikan dan keselamatan dari segala perbuatan dosa. Janganlah engkau biarkan dosa padaku kecuali engkau mengampuninya, jangan pula engkau biarkan kegundahan kecuali engkau membukanya, dan jangan engkau biarkan kebutuhan-kebutuhan yang engkau ridhoi kecuali engkau penuhi, wahai Zat yang maha pengasih. Jadi lakukan salat hajat 2 rakaat, ya. Oke lah kalau seandainya riwayatnya adalah lemah sehingga salat hajat itu sebuah perbuatan bid'ah, tetapi ada hadis umum yang Nabi SAW dijelaskan oleh para sahabat, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada perkara yang sangat mendesak maka dia langsung melaksanakan salat, dan Allah juga mengatakan wasta'inu
bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Kalaupun memang tidak ada salat hajat, maka berdoalah dalam setiap salat kita, dalam setiap sujud kita, dalam setiap sebelum salam kita, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan yang saleh. Tapi bagi Anda yang mensahihkan, maka lakukan salat hajat. Ini sangat bermanfaat untuk keturunan kita, semoga menjadi anak yang saleh dan salehah. Kemudian juga yang kelima, tentunya itabatu al-mat'am. Dari sekarang hati-hati bagi Anda yang mungkin istri Anda sedang hamil, ya, atau positif dia hamil, maka jangan pernah memasukkan barang yang haram ke dalam mulut anak kita lewat lisan orang tuanya, ibunya. Karena ada riwayat dari Imamul Haramain Abu Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Jadi ini orang cerdas sekali di zamannya, kalau berdebat tidak pernah kalah. Dan itu sampai di antara muridnya, siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, muridnya, murid daripada Abu Ma'ali Al-Juwaini, yang kalau berdebat tidak pernah kalah. Tapi terkadang kalau dia berbicara, terkadang ada semacam terhenti atau mungkin terkadang gagap dan begitu seterusnya. Ketika ditanya, maka dia mengatakan, dulu dia bercerita tentang orang tuanya. Jadi ayahnya tidak pernah dan bersumpah kepada untuk tidak memasukkan barang yang haram ke dalam lisan ibunya, karena itu akan menyerap kepada anaknya. Dan itu dilakukan oleh ibunya Abu Ma'ali Al-Juwaini ini sampai satu hari beliau diletakkan ketika masih bayi, ibunya sedang pergi keluar sebentar, rupanya dia menangis. Rupanya ada seorang budak, karena kasihan akhirnya disusukan. Ya, setelah tahu kemudian bapaknya marah, langsung dimasukkan jari ke anaknya. Dikhawatirkan hamba sahaya wanita ini memakan yang diharamkan sehingga masuk ke air susunya dan terminum oleh anaknya. Langsung dimasukkan jarinya ke mulutnya untuk dikeluarkan. Sampai seperti itu, karena dia hendak mencetak anak yang saleh. Maka ini penting, jangan masukkan barang-barang yang haram ke dalam rumah kita, karena ini yang menjadikan anak kita tidak saleh dan tidak salehah. Kemudian juga yang nomor 6, tentunya kalau sudah betul-betul Allah takdirkan lahir anak kita, maka berilah perhatian kepada mereka dengan pendidikan, diarahkan ke yang benar, diarahkan ke agama, diberikan contoh yang baik, dan begitu seterusnya. Dan tentunya juga yang terakhir, semua diawali dari mencari jodoh. Semua diawali dari mencari jodoh. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ambil yang paling baik agamanya, maka Anda akan mendapatkan keberuntungan dunia kita dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah diantara kiat-kiat mencetak anak saleh yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita bisa mencobanya, dan kita yakin bahwa bimbingan Islam itu adalah bimbingan terbaik dalam kehidupan kita. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.